Anjing bernama Bagas ini demen ngunyah tulang, tapi bagaikan mimpi tiba-tiba ada tulang segede bagong utuh di depannya. Dia pun langsung membuang tulang lama dan berlari ke tulang-tulang besar itu. Tapi tiba-tiba ada anjing lain bernama Rifki yang ngiler juga ngeliat tulang-tulang itu, tapi langsung diusir si Bagas. Dia menganggap kalau semua tulang-tulang ini adalah miliknya. Toh dia yang pertama kali temuin, si Rifki pun pasrah dah. Si Bagas pun memulai mukbangnya, tapi pas digigit ngunyahnya susah bet karena kegedean. Sementara si Rifki malah nemu tulang punya Bagas dulu yang gampang bet kan dikunyahnya. Si Bagas awalnya gengsi tuh, tapi akhirnya dia pun memutuskan untuk menukar tulang besarnya itu yang dengan senang hati Rifki terima. Karena ternyata Rifki ini lebih cerdas daripada si Bagas. Tinggal dipecahin aja tuh tulang-tulang besar sampai jadi kecil-kecil gini biar bisa dikunyah. Autonya selesai ubun-ubun dah Bagas. Absen dulu yuk, siapa aja nih yang mau masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin. Kalau makan semangka, jangan telan bijinya. Itu yang dikatakan oleh ibu ini ke anak yang gak dengerin dia. Sampai akhirnya biji itu tumbuh di lambungnya. Dan saat bangun tidur, dia pun meninggalkan dedaunan. Dari hidungnya pun mulai muncul bibit semangka. Jadi mengganggunya di sekolah dan bikin guru keserempet tangkainya. Dia pun dikeluarin dari kelas. Parahnya lagi, pas dicabut tangkainya dari hidungnya, bukan darah yang keluar, melainkan jus semangka. Semangka itu mulai mengambil alih tubuhnya. Di mulutnya aja udah jadi buah. Mau dipotong terus pun malah jadi makin parah guys. Bulu keteknya udah berubah jadi semak-semak. Si guru pun udah godok pengen ngegergaji mesin. Bocil itu pun langsung kabur. Tapi tiba-tiba perutnya berubah bulat karena udah jadi semangka. Dan semangka itu udah full menguasai tubuhnya. Dia jadi hyperaktif sampai kepental dan pecah jadi potongan semangka yang langsung dimakan teman-temannya. Makanya dengerin mama. Sayang gak sih sama mamahnya? Yang sayang klik like dan subscribe, terus komen aku sayang mama. Kota ini lagi ada konflik antar agama. Bocil polos yang baru pertama kali ke pasar pun selalu dilarang-larang sama emak overprotective-nya. Pas ngeliat kalung tangan ini, dia tertarik banget. Tapi tiba-tiba penjualnya nongol dengan muka galak. Emaknya pun langsung bawa dia pergi karena ternyata penjualnya itu beda kepercayaan sama mereka. Tapi tiba-tiba misil menyambar kotanya. Orang-orang berlarian panik. Si bocil pun jadi kepisah sama ibunya. Tapi tiba-tiba dia diangkut orang asing yang ternyata si penjual toko kalung. Dia pun ketakutan karena kata emak orang ini berbahaya. Tapi ternyata aslinya lembut banget. Bahkan bonekanya mau dibenerin dijahit lagi pakai kalung tangannya dong. Gak lama ibunya udah di belakang. Ternyata selama ini orang-orang yang ibu takuti gak semuanya begitu. Semua agama itu mengajarkan toleransi. Dan siapa aja nih yang mau masuk surga? Coba absen, klik tombol like dan subscribe, terus komen semoga aku masuk surga. Amin. Kakak dan adik ini dipisahkan ruangannya jadi dua warna. Si kakak full hitam dan si adik full putih. Tapi si adik ini suka ngelewatin batas itu, bikin ruangannya si kakak jadi ada putihnya. Dia pun marah, si adik cuman pengen main sama kakaknya. Dia pun sampai nyoba jalan memutar melewati dinding dan langit-langit. Kali aja dirinya bisa berubah jadi hitam. Tapi malah gak ngaruh, malah makin parah jejaknya. Si adik yang ditolak mulu jadi penuh kebencian di dalam dirinya dan tiba-tiba berubah jadi dino. Yang sekali teriakannya bisa ngebuat ruangannya jadi full putih dong. Cuma sisa hitam di kertas-kertasnya si kakak aja. Si adik sambil merobek kertas hitam si kakak nangis segugukan yang membuat si kakak akhirnya mau ke dunia putih. Dia pun minta maaf karena udah kasar sambil nasehatin kalau ada kalanya setiap orang itu butuh privasi. Siapa aja nih yang mau masuk surga bareng saudaranya? Coba absen, klik tombol like dan subscribe, terus komen amin ya. Ibu beruang ini terlalu barbar ngerawat anak-anaknya. Pas nyuapin makan aja, nyodorinnya cepet bet sampai kembung tuh. Para bocil jadi pada jatuh dan kesusahan berdiri dah. Di saat anaknya minta madu dari sarang lebah, dia sampai rela buat manjat sih. Tapi, gak dilempar juga kali bun. Bikin lebah-lebahnya pun jadi marah dan muka anak-anaknya jadi bonyok-bonyok dah. Dan setelah anaknya main lumpur, ibunya langsung mandiin mereka guys. Tapi udah kayak cuci baju di kobok-kobok gini dong. Gara-gara cara mandi yang barbar itu, mereka pun jadi keselak salmon dah. Melihat ibu monyet yang saling nempel hidung sama anaknya membuat si mama bear kepengen juga. Dan langsung menatap anaknya dengan tatapan psikopat gini. Anaknya pun trauma sejak dini dah.
Ya sebenarnya Mama Bear ingin melakukan yang terbaik buat anak-anaknya, tapi caranya ya belum nemu aja kok. Siapa nih yang di sini sayang ibunya? Langsung like dan subscribe terus komen aku sayang ibu.